قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنك ميت وإنه لميتون. وقال أيضا: إذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. وقال إمام الشافعي: كفى بالموت واعظا. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebelum saya menyampaikan tausiah saya pada malam hari ini, terlebih dahulu melok merodapas cok. Saya terlambat tadi tiba di tempat berhubung ada kajian kita di Masjid Nurul Jihad Tasiu setiap malam Jumat. Ya alhamdulillah, saya lihat jamaah ya minum-minum doa ini turut ditepes cok. Alhamdulillah. Malau pakar umandim torolo mana ceramah. Apa anda tuan di siluan ceramah mau tambah tahu? Alhamdulillah sudah makan ya. Mie orto sicok. Kita menyampaikan sedikit nasihat ya, semoga menjadi siraman rohani bagi kita, apalagi kita yang masih hidup ini. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, diam di sewaktu malaikat Jibril napulai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa napa Jibril? Ya Jibril, dia karyawa macua milo upalanti mati pulih di Allah Taala. Main Nabi Muhammad apa muri oh Jibril? Mani puang Allah Taala, sampaikan kepada Nabi Muhammad kekasihku, mau dimuat yang ummana Nabi ta seluruh hidupnya, dia gunakan sisa umurnya itu semuanya perbuatan dosa. Pokoknya anda rumah sambayang tali rumah sikir damu dari pau mengaji marosa terus napukau dosa napukau. Tapi 1 tahun sebelum meninggal dunia sempat dia bertobat kepada aku, kata Allah, saya akan ampuni dosanya. Apa mana pun Nabi ta? Ya Jibril, mawi itu tidak tinggal mali paringnya secok. Apa dia tu kayu mati? Jadi biar tak lupa. Balik Jibril dari Allah Taala. Puan, Nabi Rasulullah batur kekasihmu mali paringnya secok. Masa biar nasaru masa tahun yo. Apa nama balik? Himbali malaikat Jibril kepada Rasulullah, ya Rasulullah, kalau ada umatmu seluruh hidupnya berbuat dosa, tapi 1 bulan sebelum meninggal dunia sempai tobat lalu di Allah Taala, mai po Allah Taala warap pangannasan kana dosa. Mai Nabi ta sak mai itu sak dino. Ini malah apa mari sejo. Himbali woi Jibril dari Allah, ya Allah ringankan lagi. Turun kembali Jibril, ya Rasulullah, muat dia umatmu si mata dosa napu kau 1 minggu sebelum meninggal dunia bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah, ada panas hingga sana. Apa napa muat Nabi Muhammad? Jibril, kurang-kurang berapa Jibril? Min dulu apa tuh tak kalupa dari umatmu tapi tanah tuh kayu mati muri itu karau sungguh. Nimbali woi Jibril dari muata. Airnya turun kembali. Ya Rasulullah, mau dia umatmu si mata dosa na bawa andale orang na dulu jene na roh sembahyang tadi mengaji 1 hari sebelum meninggal dunia sempat bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, saya akan ampun seluruh dosa-dosanya. Mana mama enggak ana medi-medi do pasti tak kalipau.
Jibril cek apa ruang pada tori dia campur diskon munan dia diskon dan gak Mimbali mana Jibril turun lagi kembali. Ya Rasulullah, muadian dua makmu si mata dosa na kau. 1 jam sebelum meninggal dunia sempat bertobat. Kata Allah, aku ampuni segala dosanya. Apa Nabi tak? Dan dua pada jalan diskon Jibril. Mimbali mana Jibril? Turun lagi untuk yang terakhir kalinya. Apa kata Jibril? Ya Rasulullah, mau nama teleba makmu muak betul-betul ikhlas bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala sebelum diambil nyawanya, dicabut nyawanya. Allah masih mengampuni dosa-dosanya. Pertanyaannya kemudian adalah di ngaram bandi tobat. Nah, ini yang jadi persoalan. Kemarin saya sempat dialog beberapa jamaah, manya masalah di palaka itu dong. Pak mau 1 jam atau nama tele bapak tahu, tobat itu lebih Allah dari mana sampai doa tak? Apa bolau? Pertanyaannya musam bandi pira pun mati. Main dia tuh bisa nanggur. Ya makanya ya tobat memang itu. Apa kode ditaruh oleh Jibril nasabah ande musab pira pun mati. Tobat memang mitoli pun Allah Ta'ala. Firman Allah dalam Al-Quran, "Idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun." Kalau sudah sampai pada seseorang ajalnya, tidak bisa mengundur 1 detik pun dan tidak bisa mengatakan dimajukan 1 detik pun. Hindi to malam mau darun tori mencawu nyawa we. Na cari lepa tori proyek we. Hindi malam. Jibril dan mencabut nyawa tori main timbal lebat tori anu bau apa tidak bisa. Atau sementara haji di Masjidil Haram, ya Allah cabut nyawa aku sekarang, tak kalah dia di makar. Apa di pegau? Jalankan seluruh perintah Allah, jauh seluruh larangannya. Setelah sampai ajal, insya Allah kalau kita taubatan nasuha sebelum ajal menjemput, seluruh dosa-dosa kita akan diampuni Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang pertama. Yang kedua, pertanyaan kedua, mengapa nasi mata tahlil yang tahu? Ngapa narasa takziah? Ngapa narasa baca pulape? Baca 30, baca 40, 60, 20, 100.000. Ijtihad para ulama ini adalah salah satu dasar hukumnya adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza mata ibnu Adam inqata amaluhu." Muak mati anak cucu Adam terputus seluruh amalnya. Kecuali kecuali pada itu tahu nanti itu dulu mati tahu dah tahu pandu amal itu mati apa terputus amalnya mengapa namanya ya titi andani ternyata Rasul mengatakan koma baru koma di situ illa ada harful istisna kecualian berarti dia talu cara supaya apa tomateta tomindolota kaneta kamata kindota malah ditransferkan lo pahala. Rasa gak transfer Bang Beni beri di kiri Tomateta 10 tahun yang lalu 20 tahun yang lalu transfer banyak-banyak pahala kepada mereka. Insya Allah tidak pakai nomor rekening, tidak pakai biaya transfer, sampai itu doa kepada keluarga yang telah meninggal. Apa itu? Yang pertama, sedekatin jariyah. Dia tahu mas sedekah. Apa sama sedekah jariyah? Sedekah iya sajari-jarina. Apa urusannya? Bantu pembangunan masjid, bantu perbaikan jalan, bangun kamar mandi atau WC umum, bangun madrasah, seluruh fasilitas yang digunakan oleh masyarakat. Ia memberi pahala manandungan andar rabutunan. Selama masjid yang kita bangun, selama madrasah yang kita bangun dimanfaatkan oleh umat, maka deposito pahala itu mengalir. Pertanyaannya kemudian, ruawan itu mempikiri deposito akhirat. Dasar nggak deposito beri dipikiri.
Si Maita pikir sabon depositor dia 100 juta, 200 juta. Pikir sedikit-sedikit bagaimana cara ada deposito akhirat yang tidak perlu buka rekening, tidak perlu ke bank BRI atau BNI, langsung kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama. Jalan yang kedua kata Rasulullah, au ilmun yang tafa'u bihi. Apabila ada ilmu yang kita ajarkan bermanfaat kepada sesama, selama ilmu yang kita ajarkan itu, maka mengalir terus pahala-pahala kepada kita. Kita pintar mengaji, ajari umat mengaji. Kita pintar memancing di laut, cara memakan, cara membuka, ajarkan kepada orang. Selama orang menggunakan ilmu yang kita ajarkan itu, maka selama itu pula mengalir pahala-pahala kita, meskipun kita sudah meninggal dunia. Tapi dia tidak tahu Pak Guru caranya merampok. Selama dia merampok, seluruh dosa-dosa yang dirampok itu kembali kepadamu. Ini. Yang ketiga adalah au ilmin au waladin salihin yad'ulahu. Ini yang kita lakukan ini malam. Anak yang saleh yang mendoakan orang tuanya. Ulama menafsirkan bukan nanti anak biologis, tetangga, keluarga, asam mandarat tak apa, yang penting mendoakan kepada orang yang dimaksud. Doa-doa yang dikirimkan, Al-Fatihah yang dikirimkan sampai kepada orang yang kita tuju. Tongan bandit istaso, tanawan di teori. Selama ini kita semua di sini, Pak Imam, orang tua saya sudah pernah mengirimkan Al-Fatihah kepada keluarganya. Rawani kira Fatihah atau Mu'ita? Pernah? Dia nimbali Fatihah? Dan dia nimbali. Berarti tahanai. Makir itu surat dari Makassar. Anda neta alamatnya Pak Pos, mesti nimbali surat lalu kayu mati. Dikirimnya Fatihah atau Mu'ita, malaikat neta yang tarik Fatihah. Anda Fatihah nimbali. Maka yakin bahwa Al-Fatihah dan doa yang kita kirimkan sampai kepada orang tua yang kita maksud. Bukan saja orang meninggal, orang tua kita, keluarga yang masih hidup, bacakan Al-Fatihah, bacakan doa. Tidak terbatas kepada orang yang dia mesawat itu. Tomowenno masih anak-anak, diajak anang guru atau salama imal lape masih siara kubur. Kabe baca Fatihah, baca Al-Fatihah, baca doa. Setelah itu beberapa keluarga disuruh lihat, pita nongko micawa toritoriong dikiringa Fatihah. Sangin mila atau naik kubur, sangin batu-batu tanpa naita. Apa napa imam lalu pita boleh naung, pita boleh naung. Anda naita apa-apa. Apa napa nang guru atau salama, sudah cukuplah. Kamu belum dikasih izin untuk melihat sesuatu yang gaib di alam arwah. Saya alhamdulillah diberikan izin oleh Allah. Saya mampu melihat arwah yang telah kita kirimkan tadi, Al-Fatihah dan doa-doa sampai sudah mereka terima dan mereka semua bahagia. Jadi jangan lagi ragu. Dembo kira-kira polewo pak ceramah pak janggo mona leleri janggona. Malaka jubana mawang tahlilan, takziah, mazikir, talqin mai tidak diterima, do pakanya. Kenapa? Ulama kita sudah membuktikan bahwa benar-benar doa yang kita kirimkan itu adalah sampai kepada mereka atas izin Allah Subhanahu wa taala. Belum lagi kisah yang lain. Karomah para wali Allah. Dan bisa waktu Ananggur Kayang mati, dia meninggal di Tinambung. Tapi dia orang Pambusuang. Setelah dikebumikan, seluruh pelayat kuburan belum pulang. Nabi Resalangin atau salam Ananggur Imam Lafi. Assalamualaikum. Anda nabali. Nabi Resalangin naun. Assalamualaikum. Apa nang bali Nabi Resalangin? Tak lalu disesar oleh kubur. Akhirnya beberapa menit kemudian dijawab suara dari kubur. Bukan saja Imam Lafeo dengar, seluruh pelayat kuburan mendengarkan. Apa napa orang Kayang? Imam Lafeo, waalaikumsalam. Terlambat dari warisan lamu. Anda gara-gara disesar di kubur. Tak lalu menyamam begai usaha diri alamku.
Apa napa Imam Labeo? Apa napa tulana mati mungkar dan nakir? Mujawab bandi. Mana patula siapa Tuhanmu? Siapa nabimu? Siapa mana kiblatmu? Apa napa nanggur kayang mungkar dan nakir tidak sempat bertanya kepada saya. Begitu datang melihat wajah saya, millete ape balain da sempa makpawapa. Subhanallah. Kita untung, kita berbangga dan bersyukur masih ada nenek bapak orang tua kita nyambung sanad keilmuan mereka kepada ulama-ulama yang mereka itu bukan saja digelari ulama, tapi mereka itu digelari pandrita. Tidak semua ulama digelar pandrita. Apa sama pandrita? Pan itu artinya orang, rita itu melihat, pandrita orang yang melihat. Apa nita? Bukan saja persoalan zahir, tapi persoalan gaib atas izin Allah mereka mampu melihat. Yang kedua, tujuan Allah memperlihatkan karomah para wali adalah salah satu kekuasaan Allah bahwa benar bahwa ulama ini, wali Allah ini benar ajaran yang dibawakan dan pegang teguhlah terhadap ajaran-ajarannya. Siapa yang tidak percaya terhadap karomah para wali, siapa yang tidak yakin terhadap kekuasaan Allah dan bukti kebenaran Allah yang dibawakan para wali-wali Allah, berarti dia ingkar terhadap kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Dalam kitab Durratun Nasihin, mereka termasuk orang-orang yang berbuat zalim. Apa mana itu dari eta panirangnya sico kafir boy tahu, sico bid'ah tahu Masa lo tuh mas sembahyang mencari marusa tahu? Mak barasanji tuh membaca salawat boleh, syirik musyrik boleh tahu. Kitab Durratun Nasihin menjelaskan orang yang seperti ini yang sedang mengkafirkan saudara-saudaranya, yang sedang membid'ahkan saudara-saudaranya, yang sedang menyalahkan orang lain, sadar atau tidak sadar mereka telah mengambil hak-hak Allah, berarti mereka termasuk orang yang berbuat zalim. Apa buang Allah Ta'ala dan Isan iya tahu parua anaya itu salah apa namanya pasti lolongan nih sico neraka wo sico surga wo emang surgamu apa ini di mana-mana saya sampaikan kajian seperti ini. Kenapa? Dia pesan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa Nabi ta mangqallada aliman laqiyallahu saliman. Siapa-siapa yang ikut ulama, siapa-siapa yang mencontohi cara beribadah ulama, apa kata Rasulullah? Laqiyallahu saliman, salama iman ini di akhir. Cukup itu saja kita pegang. Ulama kita berjanji, kita ikut berjanji. Ulama kita tahlilan, kita ikut tahlilan. Ulama kita taziah, kita ikut taziah. Kalau ditanya apa dalilnya? Dalilnya cuma satu. Siapa yang ikut cara beribadah ulama, insya Allah laqiyallahu saliman, di padang mahsyar nanti, di akhirat nanti dia akan bertemu dengan Allah dengan selamat. Amin. Allahumma amin. Pertanyaannya kemudian adalah, karena kita tidak tahu ajal kapan datang, ajal kapan menemui kita. Siap bani moto mati ibu-ibu? Siap? Malam ini siap? Apa pembicaraan tadi? Ragu-ragu. Mau masuk surga tidak? Mau masuk surga? Sekarang atau nanti? Misalnya sekarang mati Allah. Ini yang jadi persoalan. Apa persiapan talau mengolo di puang Allah Ta'ala? Satu. Apa nama Nabi ta? Mangkana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Siapa-siapa yang penghabisan nafasnya, siapa-siapa yang akhir kalimatnya la ilaha illallah dakhalal jannah, masuk ke dalam surga tanpa dihisab. Dia mau manja mau ayamnya masanya para ustaz. Mana marah membaca la ilaha illallah. Gampang apa? Tidak gampang. Kata Rasulullah, anta bil akhirati liman ahbabta fid dunya. Model dan kondisi sakratul mautmu sama seperti apa yang kau cintai ketika hidup di dunia. Ibu-ibu tiap hari tiap malam nonton apa, Bu? Sinetronnya judulnya apa, Bu? Suci. Kalau meninggal nanti suci.
suci, suci, suci. Amin, apa nama Amin? Apalagi KDI, capu pulsa nama kirim KDI. Mau balik pulsa kirim KDI. Mau mati wan ini KDI, KDI, KDI. Serius ini Bu. Supaya bisa membaca kalimat la ilaha illallah sebelum meninggal dunia, kuncinya adalah latihan tiap hari baca la ilaha Muhammadur Rasulullah. Baca tiap hari. Ibu-ibu saya tanya, zikir la ilaha illallahnya berapa kali per hari, Bu? Ah, 100. Zikirnya per hari hanya 2 menit, nonton sinetron 2 jam. Maunya dibalik, zikir 2 jam, nontonnya 2 menit saja. Gosip 3 jam, lewat penjual tempe, belanja tahu 3.000, gosipnya 3 jam. Latihan terus, karena itu janji Rasulullah, anta fil akhirah liman ahbabta fid dunya. Kondisi sakratul mautmu seperti apa yang kamu cintai ketika hidup di dunia. Tapi tanah tuh kayu materi, tuh saliwang, lihat tuh mate, kandang paksa, mate, kandang paksa, nah kandang paksa tuh antum minta malaikat. Kenapa? Karena dalam pikirannya selalu Firambok memang kandang paksa deh Firambok. Akhirnya meninggal dunia kandang paksa. Ada cerita dari teman sakaratul maut, apa disebut? 10 hektar, 20 hektar, 5 hektar mati. Patulai keluarga apa rio apa nang serius? Anu Pak Ustaz, makelar lita itu rimuannya kasih. Maka malam hari ini, tapi saya percaya orang kayu mati ini kuat zikir. Atau saliwat itu dari orang zikir. Malam hari ini berbanyak terus zikir, 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 zikir. Kenapa? Itulah modal di akhirat nanti. Minimal membaca kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Tidak mampu terlalu panjang Ustaz. Ya la ilaha illallah saja, la ilaha illallah. Ay malakawi Ustaz. Allah. 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 Ay malakawi Ustaz. Ay nam itu sang apa macam Ustaz. Ini. Kemudian yang terakhir, kita malakawi bicara. Pada mau kita maka ulun ada malakawi Ustaz. Terakhir tambah lagi ya. Puas dengar ceramah ya. Saya yang lemas di sini. Belum. Zikir supaya bisa. Sekarang kalau ibu-ibu saya tanya, biasanya zuhur jam berapa makan siang? Jam 1? Ruari kepala lingkungan, kepala desa dini desa apa namanya? Kalau ke barat minggu lili mau umumkan mau jam 1 makan siang. Romilon, mengapa nak makan siang itu jam 1? Lapar, kebiasa. Ngapa nama teman-teman deh? Ya, karena enak makanannya. Sekarang pertanyaannya, kenapa tidak pernah zikir tiap hari? Tidak biar. Satu, yang kedua, kenapa tidak zikir? Apa anda menyangsa dengan zikir deh? Kenapa tidak nambah zikir? Ya karena kita tidak enak. Maka cari, ya di Pak Imam, orang-orang tua saya di sini, tiap cara mas zikir supaya menyaman. Mau polisi sinetron apa kira suci ragi-ragi sudah akbar, anda yang peduli pasti lebih pilih zikir. Kenapa? Lebih nikmat zikir daripada nonton sudah akbar. Betul ibu-ibu? Betul bapak-bapak? Kemana tuh masih sudah akbar? Kayak gini ya tapi kopi taluk kaca kopi capu anda nasadi. Tapi ketika zikir tidak ada zikir. Kenapa? Kita belum sempat menemukan halawatan zikir. Apa sanario? Nikmat zikir. Turiolo
Kita jangan heran, mereka satu harian zikir, satu harian sholat, mereka menemukan nikmatnya sholat dan nikmatnya zikir. Ya lo itari di Pamiangi, tetemu weta dini, Pak Imam ada cari apa cara menemukan nikmat berzikir. Sehingga apa? Mau tambahi pasti kita zikir. Mau banyak sinetron mesti ke zikir. Supaya apa? Ini juga menjadi tanda akhiru kalami la ilaha illallah faccapura pauta kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, terakhir penyampaian dari kami, malam hari ini kita kumpul bersama-sama. Kita berdoa kepada orang tua kita yang telah meninggalkan kita dan seluruh keluarga-keluarga kita yang telah mendahului kita. Mari terus mengirimkan, mari terus transfer amal-amal kebaikan kepada mereka, doa-doa kepada mereka, supaya apa? Nanti juga ketika kita meninggal dunia, anak cucu sahabat dan kerabat kita juga akan mengirimkan doa-doa kepada kita. Apa Yoro tahu? Dia tahu maluta makirnya pati atau mau meninggal nanti dia nanti juga anak cucunya juga malas untuk dikirimkan pajak. Maka malam hari ini mari memperbanyak zikir, mari memperbanyak doa kepada orang tua kita yang telah meninggal. Insya Allah keluarga yang telah meninggal, kita dan seluruh keluarga besar kita yang ada di Kayu Mate ini tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, mendapatkan syafaat di akhirat nanti dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan selamat masuk ke dalam surga Jannatul Naim. Amin, Allahumma amin. Ya mau kapan malam malam mudah-mudahan ada manfaatnya bagi kita sekalian. Pesan terakhir dari saya, mari terus menjaga amaliyah Ahlus Sunnah wal Jamaah di bawah naungan organisasi Nahdlatul Ulama yang sudah diwariskan dari ulama dan pendeta-pendeta tadi. Jangan ragu, pegang saja. Ada hadis Rasulullah menyampaikan, alaikum bisunnati wa sunnati khulafaur rasyidin. Nabi pegang teguh sunnahku dan sunnah 4 khalifah. Ketika Rasulullah menyampaikan hadis ini, sahabat bertanya, ya Rasul, kami enak mengikuti dan para sahabatmu karena kami hidup di zamanmu. Bagaimana umatmu yang di belakang yang tidak sempat ketemu dengan engkau? Kata Rasulullah, cari ulama yang ada semasamu, yang kamu yakini kebenaran ilmunya, yang diyakini doa-doanya mustajabah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Waddu bin nawajis wa hum bil muhtadin. Pegang erat fatwa dan ajarannya. Wa hum bil muhtadin. Kamu juga akan mendapatkan hidayah seperti yang dapatkan hidayah para ulama dan wali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah mungkin tausiah saya, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga almarhum orang tua kita ini, orang tua dari saudara kita Fakar, mendapatkan pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, mendapatkan posisi yang tinggi dan mulia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, diampuni seluruh dosa-dosanya dan mendapatkan syafaat dari baginda Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ala hadhihi niyyah wa kullu amalin salihin. Al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina. Amin ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu wa akrim nuzulahu wa wasi' madkhalahu واغسله بالماء والثلج والبرد ونقه من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض إذا دنس وأبدله دارا من داره وأهلا خيرا من أهله وزوجا خيرا من زوجه وأدخله الجنة وأعوذ من عذاب القبر وفتنته ومن عذاب النار. اللهم نور قبره بالقرآن. اللهم نور قبره بالقرآن. اللهم نور قبره بالقرآن. Allahumma ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbawna shighara. Ya Allah, ya Rabb, berikanlah ampunan kepada orang tua kami yang telah meninggalkan kami, ya Allah. Ampunilah segala dosa-dosanya, ya Allah, dan ringankanlah siksaannya dalam alam kubur, ya Allah. Ya Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. والله موافق الأقوال الطريق. ثم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.